Kasus dugaan mafia tanah yang dialami oleh korban Supandi naik ke tingkat penyidikan setelah berjalan 2 tahun lamanya di Polda Jawa Timur. Ketegasan penyidik Polda Jawa Timur menaikkan status dari penyelidikan ke penyidikan mendapat apresiasi dari Subagio sebagai kuasa hukum Supandi. Subagio mengatakan, Supandi telah melaporkan seorang pria berinisial GY yang bertempat tinggal di Malang yang dikenal sebagai bos atau investor beberapa koperasi. Di antaranya adalah Koperasi Serba Usaha atau KSU Unggul Makmur dan Koperasi Makmur Sejati Jatim karena diduga terlibat dalam tindak pidana membuat dan menggunakan kwitansi palsu. Laporan tersebut dilayangkan ke Polda Jawa Timur tanggal 27 Juni 2022 dengan nomor TBL-3-341-3-6-6-2022-SPKT-Polda Jawa Timur. Setelah sekitar hampir 2 tahun penyelidikan, kasus ini meningkat ke level penyidikan dengan diterbitkannya surat penyidik Polda Jawa Timur nomor B-5-5-5-1-9-1.9 di Treskrimum tanggal 21 Mei 2024. Subagio menceritakan kasus dugaan pidana ini bermula saat Supandi mengajukan kredit ke Koperasi Unggul Makmur karena membutuhkan dana proyek perumahan di Desa Kalisongo, Kecamatan Dau, Kabupaten Malang dengan jaminan 6 sertifikat hak milik tanah yang pada akhirnya berubah menjadi 5 sertifikat. GY sebagai bos koperasi tersebut menyetujui dan meminta anaknya untuk menerbitkan surat keterangan KSU Unggul Makmur nomor 001-SK-kum-2-2017 tanggal 22 Februari 2017 untuk memberikan kredit uang sebesar 1,6 miliar rupiah kepada Supandi. Tanggal 24 Februari 2017, Supandi dan istrinya diminta menandatangani akta notaris di kantor Notaris Duri Astuti di Kota Malang serta menandatangani kwitansi kosong sebanyak 2 lembar. Akta-akta notaris tersebut tidak dibacakan dan dianggap oleh Supandi sebagai akta perjanjian utang. Namun, di tahun 2021, Supandi baru mengetahui bahwa ternyata akta yang ditandatanganinya di kantor Notaris Duri Astuti adalah akta perjanjian perikatan jual beli atau PPJB tanah 5 sertifikat miliknya tersebut. Supandi baru mengetahui hal tersebut setelah tanggal 7 Juli 2021 dan meminta salinan akta PPJB tersebut yaitu akta nomor 30 tanggal 24 Februari 2017 dari pemegang protokol Notaris Duri Astuti yang merupakan Notaris Junjung Handoko Limantoro di Kota Malang. Supandi merasa telah dijebak oleh GY dan pihak Koperasi Unggul Makmur. Dia menjelaskan isi kwitansi tertanggal 24 Februari 2017 yang dilaporkan oleh Supandi tersebut menyatakan seolah Supandi telah menjual semua tanah miliknya tersebut kepada GY dengan pelunasan harga sebesar 1 miliar rupiah. Di dalam akta PPJB nomor 30 tanggal 24 Februari 2017 tersebut dicantumkan harga sebesar 1,6 miliar rupiah. Berdasarkan catatan pembukuan yang dibuat oleh pihak GY dan Koperasi Unggul Makmur, realisasi uang pinjaman yang diterima oleh Supandi tanggal 24 Februari 2017 adalah 1,6 miliar rupiah, tetapi dipotong provinsi pinjaman sebesar 69 juta rupiah. Sehingga yang disetorkan kepada Supandi hanya 1 miliar 531 juta rupiah. Hal ini membuktikan bahwa hubungan Supandi dengan GY adalah utang piutang. Polda Jatim kan sudah menaikkan dari penyelidikan ke penyidikan, sudah ada SPK terhadap kasus ini. Nah, kami mengapresiasi kepada penyidik Polda Jatim. Artinya kita melihat bahwa Polda Jatim itu yang tadinya kasus ini hampir 2 tahun ngendon itu sekarang sudah ada proses perkembangan. Nah, harapan kami supaya penyidik Polda Jatim ini segera menetapkan tersangkanya, karena ini kasus mafia tanah yang sudah umum terjadi ya, bukan cuma kasusnya Pak Supandi, bukan cuma Pak Supandi yang jadi korban dalam kasus-kasus mafia tanah, ada banyak korban. Oleh karena itu Polda Jatim kami minta untuk memberikan contoh penanganan yang baik sesuai dengan program pemerintah untuk pemberantasan mafia tanah ya. Pada waktu Pak Supandi ini mengajukan pinjaman kredit kan disetujui 1,6 M. Lalu pada waktu itu Pak Supandi dimintai untuk menandatangani kwitansi kosong, ada 2 kwitansi kosong. Nah, kemudian kwitansi kosong inilah kemudian yang disalahgunakan, di situ ditulis bahwa seolah-olah Pak Supandi ini sudah menjual tanah 5 sertifikat itu seharga 1 miliar.
Tapi itu nggak sesuai dengan akta PPJB yang akta jebakan yang di situ ditulis 1,6 M. 1,6 M itu pun nggak masuk akal. Karena harusnya pada waktu itu harga tanahnya sudah mencapai sekitar tahun 2017 itu ya 850.000 per meter persegi. Itu 1,6 M aja kalau dihitung-hitung itu cuma sekitar 270.000 per meter persegi. Itu jadi sangat-sangat tidak masuk akal. Makanya ini penegak hukum mesti harus juga menggunakan nalarnya juga. Ini tidak masuk akal. Mana ada orang beli tanah 650.000 per meter persegi tahun 2015, lalu 2 tahun kemudian dijual dengan harga separuhnya, sekitar separuh, setengahnya. Kan itu tidak masuk akal. Jadi ini kasus ini kan kami mengidentifikasi sebagai kasus mafia tanah, dan ini serupa dengan kasus-kasus yang lain. Mereka mempergunakan, jadi ini hubungan utang piutang lalu dijebak dengan akta PPJB. Itu melibatkan notaris, kemudian dipakai untuk melegalkan itu, mengajukan gugatan di pengadilan. Nah, itu ciri-ciri sudah, itu ciri-ciri mafia tanah. Subandi menambahkan, upaya hukum pidana yang dilakukannya adalah bagian dari perlawanan terhadap segala bentuk mafia tanah yang memanfaatkan institusi penegak hukum untuk melegalkan aksinya. Dari Surabaya, Jawa Timur, Tim Lensa Jatim.